Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bifadlillah wa rahmatih. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian terakhir dari kitab ini, kitab Risalah Jami'ah, pada bagian tentang fikihnya. Karena setelah fikihnya selesai, nanti kita lanjutkan ilmu baru dalam kitab ini, yaitu tentang tasawufnya. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang ibadah haji, bahwa haji itu dibagi 3 bagian. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang rukun harus dilakukan, kalau tidak dilakukan hajinya tidak sah. Yang wajib harus dilakukan, tetapi kalau ditinggalkan bisa diganti dengan fidyah atau denda. Adapun yang sunnah maka tidak diganti dengan apapun juga apabila ditinggalkan. Nah, sekarang tersisa 1 bab. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala muharramatul ihram. Perkara-perkara yang diharamkan pada saat ihram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah saya jelaskan dulu bahwasanya ihram itu artinya adalah diharamkan. Orang yang masuk pada satu ibadah maka dia diharamkan melakukan beberapa hal. Orang sholat, begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bicara. Nah, itu makna dari ihram. Orang yang umrah atau haji sama juga. Begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umratan, saat itu dia tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal. Maka di sini beliau jelaskan ada 8 perkara tidak boleh dilakukan oleh orang yang ihram. 1. Wa yahrumu, dan haram satru ra'sir rajul, menutupi kepalanya seorang laki-laki. Tapi kalau perempuan maka tetap wajib menutup kepala karena kepalanya perempuan adalah aurat. Tapi kalau laki-laki sedang ihram tidak boleh pakai peci. Kalau pakai peci berarti dia melanggar. Tidak boleh pakai helm. Kalau pakai helm berarti dia melanggar. Kalau kepanasan gimana? Padahal sudah tua renta. Silahkan pakai payung. Karena payung itu meskipun menutupi kepala tetapi diperbolehkan karena tidak langsung nempel di kepala. Jadi yang tidak boleh itu yang langsung nempel. Kalau payung nggak langsung nempel, boleh. Kita naik mobil, di dalam mobil itu ada atapnya, nah, itu boleh karena tidak langsung nempel. Yang kedua, wa wajhil mar'ah, menutupi wajahnya seorang wanita al-muhrimaini yang sedang ihram, au ba'dihima, atau sebagian dari wajahnya. Wajahnya ditutupi semuanya nggak boleh, ditutupi sebagian dengan masker juga nggak boleh. Lah bagaimana kalau kondisinya kondisi sedang batuk, bagaimana itu? Nah, tetap tidak ditutupi. Tapi kalau pas batuk silahkan ambil tisu, tutupkan pada saat batuk saja. Batuknya selesai, tisunya diambil. Kalau dipajang terus begini maskernya, maka tidak diperbolehkan. Kalau nekat berarti dia melanggar aturan ihram. Yang ketiga, wa izalatud dhufri, melenyapkan kuku, wa sya'ri, dan bulu. Bulu yang dimaksud adalah bulu kepala, yaitu rambut ini,
demikian juga bulu kumis, demikian juga bulu jenggot, demikian juga bulu ketiak, demikian juga bulu kemaluan. Semua bulu yang ada di tubuh kita ini semuanya nggak boleh. Kalau nekat potong kuku padahal sedang ihram, bagaimana? Ini melanggar. Nekat cabut bulu ketiak berarti melanggar. Yang keempat, wadahnu sya'rir ra'si wal lihyah. Tidak boleh memberikan minyak kepada rambut, kepala, dan jenggot. Nah, untuk nomor 4 ini hanya 2 rambut yang nggak boleh, rambut kepala dan rambut jenggot, nggak boleh dikasih minyak. Rambut selain itu nggak apa-apa. Misalnya di Arab kan panas sekali, nah, kulit kita ini kepanasan, sehingga kita olesi minyak supaya nggak kepanasan, atau kita olesi hem body supaya nggak kepanasan. Di sini kan ada rambutnya, ini ada bulunya, nggak apa-apa. Yang tidak boleh diminyaki adalah rambut kepala sama rambut jenggot. Maka antara menghilangkan dengan meminyaki berbeda. Kalau menghilangkan semua rambut tidak boleh. Kalau meminyaki hanya 2 rambut yang tidak boleh. Yang kelima, watatyibu, dan memberikan parfum jami'il badan, ke seluruh tubuh. Manapun tempat dari tubuh kita diparfumi tidak boleh. Diparfumi ketiaknya nggak boleh, diparfumi selangkangannya nggak boleh. Terus bagaimana kalau mandi? Boleh tidak? Mandi boleh, yang tidak boleh pakai parfum. Bolehkah pakai sabun? Sabun itu bukan parfum. Parfum itu fungsinya pewangi, sabun itu fungsinya pembersih. Maka kalau ada sabun baunya wangi, namanya sabun ya pasti wangi, tapi kan bukan pewangi, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada satu sabun yang diciptakan untuk mewangikan, tujuan awalnya mewangikan, nggak boleh. Rata-rata sabun tujuan awalnya membersihkan, maka nggak apa-apa. Seperti rinso, rinso itu kan ada bau wanginya, tapi tujuan awalnya membersihkan, maka itu nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau molto tujuan awalnya mewangikan, nah, maka tidak boleh untuk dipakai mewangikan bajunya orang yang sedang ihram, nggak boleh. Nah, ini nomor 1 sampai 5 ini sengaja saya tulis dalam 1 paragraf. Kenapa? Karena ini hukumannya sama. Kalau kita melanggar salah satu dari 1 sampai 5 ini, apakah menutup kepala, apakah menutup wajah, apakah melenyapkan kuku atau rambut, apakah meminyaki kepala atau jenggot, apakah pakai parfum, maka hukumannya, fidyahnya, dendanya itu adalah milih salah satu dari 3. Milih salah satu dari 3. Apa 3 itu? Ya, maka kita lihat dalam Al-Quran. Allah sudah sebutkan hukumannya, dendanya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum maridun, siapa yang sedang haji atau sedang umrah kemudian sakit, au bihi adam min ra'sih, atau ada gangguan di kepala, ada kutu sehingga harus dia potong rambutnya, maka hukumannya adalah fafidyah, bayar fidyah, min siyamin, bisa berupa puasa, au sadaqatin, bisa berupa sedekah, au nusukin, atau berupa nusuk, yaitu menyembelih korban. Pilih salah satu dari 3. Puasa boleh, sedekah boleh, menyembelih boleh. Terus kalau puasa, puasa berapa hari? Quran tidak menyebutkan, tapi dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi ikut haji bersama Nabi, ternyata kutunya netes-netes dari kepalanya, Pak, saking banyaknya. Tes. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak mengira ternyata penyakitmu sampai sedemikian rupa. Apakah kamu mempunyai kambing? Maka dijawab, tidak punya. Maka Nabi bersabda, kalau gitu kamu puasa 3 hari, atau kamu kasih makan 6 orang miskin, masing-masing miskin dapat setengah sok. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1816. Jadi ayat tadi
Fidyatum min siyamin, puasa maksudnya puasa 3 hari. Au sadaqatin, sedekah maksudnya sedekah 6 orang miskin. Kalau puasa 3 hari, tapi kalau sedekah kepada orang miskin 6 orang miskin. Gambarannya gini, namanya puasa kita kan perlu sahur, perlu buka. Berarti 3 hari sama dengan kita buka sama sahur, berarti 6 kali. Nah, maka memberi makan kepada orang miskin jumlahnya 6. Masing-masing orang miskin dapat setengah sok. 1 sok itu adalah 2,5 kilo, atau supaya mudah dibuat 3 kilo. Berarti setengah sok itu adalah 1,5 kilo. Masing-masing satu miskin dikasih 1,5 kilo. Au nusuk atau menyembelih. Menyembelih maksudnya adalah menyembelih kambing tadi ya. Ini bebas milih mana saja. Paling murah ya puasa ini, nggak bayar apa-apa. Atau sedekah kepada orang miskin nih ya. 1,5 kilo 36, nah, nggak mahal. Atau nusuk menyembelih kambing, nah, ini yang paling mahal. Karena itulah Rasulullah tadi menyuruh sahabatnya untuk nyembelih dulu. Kamu punya kambing nggak? Kalau punya, kamu sembelih kambing saja. Kenapa? Ini hukuman paling mahal. Kalau kamu lakukan, pahalanya paling besar. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Puasa boleh atau sedekah kepada 6 orang miskin boleh. Ini untuk larangan 1 sampai 5 kalau dilanggar. Sekarang larangan yang ke-6. Wa yahrumu, dan haram aqdun nikah, untuk mengadakan akad nikah. Orang sedang ihram tidak boleh 4. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamarkan. 4 ini sudah masuk pada kata-kata aqdun nikah. Semua itu nggak boleh. Untuk nomor 6 ini tidak ada hukumannya. Maka ini saya cetak dengan tebal saja supaya diketahui. Khusus nomor 6 ini kalau dilanggar tidak ada hukumannya, tidak ada dendanya. Tapi tetap dosa, namanya larangan, dilanggar dosa. Yang ke-7, wal jima, haram melakukan jima, wa muqaddimatuhu, dan muqaddimahnya jima, seperti menyentuh dengan syahwat dan sebagainya. Hukumannya apa? Nah, panjenengan jangan lupa, ini sudah pernah kita bahas di dalam kitab yang kemarin kita kupas, yang sudah selesai, yang panjang itu. Kitabnya judulnya apa kemarin, Pak? Masih ingat ya? Matan Abi Suja, yang panjang itu. Nah, di sana sudah diperinci kalau jima itu hukumannya apa, kalau motong kuku hukumannya apa. Silahkan lihat lagi kitabnya kemarin. Pada kitab yang kemarin pada bahasan apa? Nah, kalau mau dicari, ini saya tampilkan ya. Bahasanya adalah tentang ad-dima al-wajibah, tentang darah-darah atau korban-korban yang wajib untuk dilakukan pada saat kita melakukan ibadah haji. Di situ letak pembahasan tentang masalah ini yang sudah pernah kita bahas pada waktu yang lalu. Faslun wad-dima'ul wajibah, darah-darah yang wajib untuk dikorbankan pada saat ihram ada 5 perkara. Ada yang wajib karena meninggalkan nusuk, ada yang wajib karena gundul atau dan sejenisnya tadi, ada yang wajib karena ihsar, karena tidak bisa melanjutkan hajinya atau umrohnya, ada yang wajib karena membunuh buruan yang ada di kota Mekah atau di kota Madinah, ada juga yang wajib gara-gara jima, yaitu adalah urut, menyembelih onta, kalau tidak bisa ya sapi, kalau tidak bisa ya 1/7 maka 7 ekor kambing, kalau tidak bisa berarti sapi tadi onta tadi dinilai harganya berapa, kemudian dia membeli dengan nilai tersebut makanan, yang makanannya itu kemudian disedekahkan kepada orang-orang miskin. Kalau nggak mampu maka dia puasa. Caranya adalah 1 mud dihitung 1 hari.
Berarti tadi yang sudah terkumpul berapa mud, maka puasanya sesuai itu. Nah, ini yang sudah kita bahas dulu pada kitab yang lalu. Semoga panjenengan bisa ingat lagi pembahasan yang lalu. Kalau sudah tidak ingat, buka lagi kitabnya, insya Allah sudah kita bahas dulu. Kemudian yang ke-8, wa itlafu, dan merusak atau membunuh kulli hayawanin, setiap binatang, barriyin, binatang darat, wahsyiyin, yang liar, makulin, yang halal dimakan. Dengan kata lain, tidak boleh kita berburu pada saat kita sedang ihram tersebut. Kalau nekat bagaimana? Nah, ini ada damnya atau ada hukumannya. Hukumannya apa? Hukumannya kita berkorban sesuai hewan yang kita buru tadi. Kalau kita berburu kijang, apa sih hewan yang sesuai dengan kijang? Kambing. Nah, berarti kita menyembelih kambing, bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Mekah. Dan ini keharaman berburu pada saat kita melakukan ihram, ini berlaku juga untuk siapapun yang ada di Mekah, baik dia melakukan ihram ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan dalam Al-Qur'an, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan membunuh buruan meskipun dalam keadaan kalian sedang ihram. Nah, bedanya orang ihram dengan yang tidak ihram gimana? Kalau orang sedang ihram, membunuh buruan ini tidak boleh secara mutlak, baik buruannya ada di Mekah maupun di Madinah maupun di luar Mekah Madinah, hukumannya sama, tidak diperbolehkan. Adapun kalau orang yang tidak ihram, maka dia hanya dilarang memburu buruan yang ada di Mekah dan Madinah saja. Tapi buruan di luarnya diperbolehkan. Jadi nomor 8 ini maksudnya adalah buruan secara mutlak, tidak harus di Mekah, tidak harus di Madinah. Meskipun yang namanya orang ihram lebih banyak pasti berada di Mekah dan Madinah. Wal mar'atu karrajul, dan perempuan seperti laki-laki fil muharramat, dalam masalah perkara-perkara yang diharamkan. Artinya hukumnya sama apa yang sudah kita bahas tadi, hukumnya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini sudah selesailah pembahasan kita tentang ibadah haji. Jadi 2 majelis sudah kita selesaikan, dan berikutnya kita sudah tidak akan membahas fikih lagi, tapi kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Dengan kata lain, ilmu pembersihan jiwa. Maka tidak cukup kita paham hukum, tapi juga perlu kita untuk membersihkan jiwa kita. Supaya jiwa bersih bagaimana? Nah, ini pembahasannya adalah pada bab-bab seterusnya. Ringkasnya, kita harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu kalau kita ingin jiwa kita bersih dan bagus. Karena ini sudah tema yang baru, bukan fikih lagi, tapi tentang tasawuf, maka pembahasan tentang tasawuf ini saya tunda insya Allah pada waktu yang akan datang. Adapun sisa waktu, ini masih ada sekitar 20 menit, maka saya akan mengupas masalah yang lain yang berkaitan dengan fikih. Apa itu yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah yang paling sesuai dengan kondisi kita hari-hari ini. Sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kita akan menyembelih kurban. Maka pembahasan yang paling cocok adalah pembahasan tentang kurban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang kurban ini Allah sebutkan pada surat Al-Hajj. Nanti silahkan dibuka surat Al-Hajj, surat 22 ayat 36. Wal budna, dan hewan kurban, ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk kalian, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah, lakum fiha khair, bagi kalian di dalamnya ada kebaikan yang besar atau kebaikan yang banyak. Karena itu mari kita mengagungkan syiar-syiar Allah, karena kurban ini termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji orang-orang yang mengagungkan syiar Allah pada surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk takwanya hati-hati. Jadi menunjukkan takwa hati kita kalau kita mengagungkan syiar Allah, dalam hal ini mengagungkan penyembelihan hewan kurban Idul Adha. Bagaimana mengagungkan kurban Idul Adha? 3 hal.
Yang pertama, mengagungkan dengan meniatkan dalam hati nanti saya akan korban Idul Adha. Ini namanya mengagungkan. Adapun yang tidak acuh tak acuh, nggak peduli, aku pengen korban, padahal uangnya banyak, maka ini berarti tidak memiliki pengagungan terhadap korban Idul Adha. Yang kedua, izharuha, ditampak-tampakkan korban ini, yaitu dihasungkan kepada masyarakat, kemudian diiklankan di masyarakat, panitia menerima membantu penyembelihan hewan korban. Nah, seperti ini diagungkan, ditampakkan, dibesarkan, disiarkan, dihasungkan. Takmirnya menghasungkan para jamaah untuk berkorban, sampaikan hadis-hadis tentang fadilahnya korban. Yang ketiga adalah ta'allum ahkamiha, mempelajari hukumnya korban supaya kita korbannya betul-betul sesuai sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini tiga hal mengagungkan syiar korban Idul Adha sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair hafizahullah ta'ala. Satu, meniatkan untuk berkorban. Dua, menampakkan syiar korban. Yang ketiga, mempelajari hukum-hukumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang korban ini saya sudah menulis satu buku, judulnya 100 soal seputar korban Idul Adha. Meskipun judulnya 100, tapi isinya di sini hanya 35 soal. Karena itu soal-soal yang lain, pertanyaan yang lain bisa dilengkapi oleh para jamaah yang menghendaki untuk bertanya. Pertanyaan pertama, apa hukum korban Idul Adha? Yang kedua, apa fadilah korban Idul Adha? Yang ketiga, apa hewan yang sah untuk korban? 4, usia berapa sah untuk korban? 5, sahkah domba usia 6 bulan? 7, apakah hewan betina sah untuk korban? 7 ya, apakah cacat yang tidak sah untuk korban? 8, sahkah korban hewan bunting? 9, cacat yang muncul setelah ditetapkan sebagai korban, apakah dimaafkan? 10, kapan saja waktu yang sah untuk berkorban? 11, bolehkah korban malam hari? 12, apa hewan yang paling utama untuk korban? 13, mana lebih utama, korban 1 sapi atau korban 7 kambing? 14, mana lebih utama, korban atau sedekah senilai korban? 15, apa doa yang wajib saat menyembelih? 16, apa doa yang sunnah saat menyembelih? 17, menyaksikan penyembelihan korban, apa hukumnya? 18, apa sunnah-sunnah saat menyembelih? 19, bagaimana kalau hewannya lari atau liar? 20, berapakah maksimal kongsi atau perserikatan dalam korban? 21, apakah 7 orang itu harus sama niatnya? 22, bolehkah orang kafir ikut korban? 23, bagaimana kongsi korban yang tidak sah? 24, sahkah korban untuk mayit? 25, bagaimana pembagian daging korban? Berapa kilo atau berapa persennya? 26, berapa hak bagi pengkorban? Berapa hak daging? Hak daging bagi pengkorban. 27, bolehkah korban dibagikan kepada orang kafir? 28, bolehkah menyimpan daging korban lebih dari 3 hari? 29, bolehkah menjual kulit atau kepala korban? 30, bolehkah kulit dihibahkan kepada panitia? 31, bolehkah korban digabung dengan akikah? 32, bolehkah menerima korban dari gereja? Hewan korban, ya berarti masih hidup, hewannya masih hidup, dikasih dari gereja, boleh nggak menerima seperti itu? 33, benarkah korban hanya 1 kali seumur hidup? 34, benarkah korban diatasnamakan bergantian sekeluarga? 35, adakah korban bulan Rajab? 36, sunnahkah memberi hewan korban kepada yang tidak mampu korban? Iya, sunnah. 37, haramkah potong kuku atau bulu bagi yang akan berkorban? 38, apakah hukum itu juga berlaku untuk keluarga si pengkorban? Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan, 38 totalnya yang berkaitan dengan korban. Nah, masalah apa yang ingin dipelajari, silahkan panjenengan yang bertanya. Karena kalau semuanya kita bahas ini sampai jam 12 malam Pak selesainya. Monggo silahkan, yang mau dibahas mana nih? Silahkan. Kenapa? Korban untuk mayit.
Apakah boleh kita korban untuk mayit? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sah secara mutlak. Pendapat yang kedua, tidak sah secara mutlak. Pendapat yang ketiga, sah kalau si mayit berwasiat. Kalau tidak berwasiat, maka tidak dilakukan. Saya tampilkan dalilnya. Al-udhiyah anil mayyit, ditulis oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, babu ma jaa fil udhiyah anil mayyit, korban untuk orang mati. Ternyata ada dalilnya. Ali bin Abi Thalib biasanya korban 2 kambing, satunya untuk Nabi, satunya untuk dia. Maka ditanya, dia mengatakan, Nabi wasiat kepada saya supaya saya korban untuk beliau. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa? Karena ada rawi bernama Syarik. Ini seorang perawi yang dhaif. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya lebih suka untuk sedekah bagi mayit saja, tidak usah korban untuk mayit. Kenapa? Karena kalau sedekah untuk mayit, ini pahalanya pasti sampai. Sedekah uang, kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini sedekah uang, terimalah untuk ibu saya yang sudah mati, pasti sampai pahalanya. Tapi kalau korban, nggak tentu sampai, karena tidak ada dalilnya yang sahih. Tapi kata Ibnu Mubarak, kalau dia tetap mau berkorban untuk orang mati, ya silahkan, tapi jangan makan dagingnya sedikit pun, semuanya disedekahkan. Begitu Bu. Jadi saya sarankan ngikuti pendapat Ibnu Mubarak di sini, tidak usah korban untuk mayit karena hadisnya tidak sahih. Ada lagi? Memberikan daging kepada orang kafir diperselisihkan. Pendapat yang saya pilih diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan haknya tetangga-tetangganya, termasuk orang-orang yang kafir. Sementara kita temukan dalam hadis yang sahih, Rasulullah membagi korbannya, salah satunya itu diberikan kepada tetangga-tetangganya. Mari saya tampilkan kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kata kuncinya Al-Wadhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Al-Wadhaif karya Abu Musa Al-Asfahani, bahwasanya Nabi SAW mengambil sepertiga daging dan memberikan makan kepada orang-orang fakir dari kalangan tetangganya sepertiga, dan bersedekah kepada orang-orang yang minta-minta sepertiga. Nah, di sini kata-kata fuqara jirani, orang-orang fakir tetangga-tetangganya, tidak disebutkan muslim, berarti semuanya tetangga. Dan orang Madinah itu tidak semuanya muslim, ada orang-orang Yahudi di Madinah. Maka Rasulullah SAW memperhatikan haknya tetangga, sehingga ini menunjukkan bolehnya kita kasih tetangga kafir sebagian dari hewan korban kita. Saya tampilkan satu sahabat Nabi SAW yang memperhatikan haknya tetangga dalam hal daging korban, daging yang disembelih. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr. Dubihat lahu syatun, disembelih seekor kambing untuk dia. Ini kambing apa enggak dijelaskan, bisa kambing kurban Idul Adha, bisa kambing akikah dan yang lain-lain. Maka dia bertanya, ahdaitum li jarinal yahudi, apakah kamu sudah kasih tetangga kita yang Yahudi? Apakah kamu sudah kasih tetangga kita yang Yahudi? Sampai diulang 2 kali pertanyaan. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril senantiasa wasiat kepada saya untuk baik kepada tetangga, sampai saya mengira malaikat Jibril akan kasih warisan dari harta warisan saya. Tapi ya tidak. Tetapi dalam masalah kurban ini dipersilahkan kita kasih kepada tetangga kita yang kafir. Insya Allah dari sebab kita memberikan kepada mereka, mereka tertarik masuk Islam, akhirnya mudah diajak masuk Islam di sesuatu wilayah dakwah juga. Ada lagi yang lain? Apa? Serikat keluarga boleh, tapi yang boleh diserikatkan itu cuma 2 binatang.
yaitu sapi sama onta. Untuk sapi 7 orang, untuk onta 10 orang. Sehingga satu keluarga isinya 7 orang, bapak, ibu, 5 anak, beli satu sapi, masing-masingnya membeli 1/7 sah. Adapun kalau sekeluarga urunan beli satu kambing, maka tidak sah. Supaya sah bagaimana? Berikan uang urunan tadi kepada satu orang, kepada bapaknya atau kepada ibunya atau kepada siapa dari orang-orang tadi. Ini boleh kepada bapaknya, boleh kepada ibunya, boleh juga kepada masnya. Ini bapak kan sudah pernah korban, bagaimana kalau dikasih masnya saja ini uang kumpulan ini, ya. Karena semuanya orang-orang miskin, nggak mampu untuk berkorban, boleh, nggak ada masalah. Kasihkan bapaknya, berarti sudah menjadi milik bapak, maka dia korban untuk bapak tersebut. Lah terus yang lain-lainnya berarti nggak dapat pahala dong. Bisa diserikatkan dalam pahala dengan cara ketika menyembelih korban mengatakan, ya Allah terimalah ini untuk saya sekeluarga, untuk saya sekeluarga, boleh. Ada lagi? Urunan apakah harus sama? Urunan harus 1/7 dari hewan tadi. Maka seandainya ada 7 orang, harga sapinya 14 juta, berarti masing-masing berapa Ustaz? 2 juta. 2 juta kali 7, 14. Kalau harga sapinya 13,5 juta, kemudian 6 orang ini 2 juta, satu orangnya cuma 1,5 juta, maka yang 6 orang ini sah, yang orang ke-7 ini tidak sah. Kenapa? Karena korban dia tidak sampai 1/7 sapi. Supaya sah bagaimana? Dibagi rata. Wah, kalau dibagi rata itu ngitungnya malah susah. Biarkan 2 juta saja, nanti sisa 500 bisa untuk beli plastik, bisa untuk beli pisau, bisa untuk beli bumbu. Nah, silahkan. Yang penting pembagiannya disamaratakan. Ini pendapat jumhur ulama, harus 1/7. Makanya pada bab ini ya, saya tulis bagaimana kongsi korban yang tidak sah. Nah, salah satunya yang tidak sah adalah kalau dia korban sapi 7 orang, tapi salah satunya tidak sampai 1/7-nya. Kalau tidak sampai 1/7-nya korban, maka tidak sah sebagai korban. Ada lagi? Domba yang 6 bulan. Ini adalah hukum khusus. Semestinya hewan korban itu harus yang sudah musinnah. Musinnah itu adalah yang sudah poel. Poel itu untuk kambing biasanya 1 tahun, untuk sapi biasanya 2 tahun, untuk onta biasanya 5 tahun. Khusus untuk domba boleh usia 6 bulan. Ini berarti belum poel. Kenapa boleh? Karena Rasulullah membolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jada'ata minad dha'ni, sesungguhnya domba yang jada'ah 6 bulan, yufi mimma tufi minhu thaniyah, itu sudah sempurna sebagaimana hewan yang sudah poel. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka ini hukum khusus untuk domba. Domba itu yang kayak gembel dan sejenisnya itu, yang bulunya banyak itu. Maka kalau uangnya tidak banyak, kita bisa korban yang domba jada'ah. Usia 6 bulan, wedus gembel, betina, insya Allah murah. Betina itu murah, gembel itu murah, apalagi usia 6 bulan, murah, di atas murah, di atas murah. Ada lagi? Monggo. Hewannya betina, tapi tidak diketahui ada janinnya di dalamnya. Kalau hewannya betina ternyata bunting, bagaimana itu? Ini nomor 8. Sahkah korban hewan bunting? Sah, tidak ada masalah. Dan nanti kalau sudah kita sembelih, ternyata dalam perutnya itu ada janinnya, maka ada 2 kemungkinan. Kalau janinnya masih hidup, maka segera ambil pisau disembelih. Kalau janinnya sudah mati, maka sudah ikut halal. Kok bisa ikut halal? Karena Rasulullah bersabda, penyembelihan terhadap induknya mencukupi penyembelihan terhadap janinnya. Saya tampilkan dalilnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul janini zakatu ummihi. Penyembelihan untuk janin itu sudah terwakili dengan penyembelihan untuk induknya tadi. Induknya sudah disembelih berarti halal kan? Nah, janinnya ikut halal. Inilah yang dimaksud at-tabi', tabi'. Pengikut hukumnya mengikuti yang diikuti. Janin mengikuti induknya, induknya halal, otomatis janinnya ikut halal. Meskipun kita tidak menyembelih janin karena si janin sudah ditemukan dalam keadaan mati. Ini pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, kalau janinnya ditemukan mati haram. Kenapa? Gara-gara mereka membaca hadis ini dengan bacaan yang lain. Zakatul janini zakata ummihi. Penyembelihan terhadap janin sama dengan penyembelihan terhadap induknya. Kalau induknya harus digorok lehernya, maka janinnya juga harus digorok lehernya. Kalau janinnya sudah mati, berarti kamu belum sempat gorok lehernya, berarti haram. Itu pendapat mazhab Hanafi. Kok bisa berbeda pendapat? Cuma gara-gara satu huruf ini, Pak. Zakatu sama zakata. Gara-gara dibaca ta, tafsirannya jadi berubah. Nah, tapi kalau kita kan pakai mazhab Syafi'i, membacanya dengan bacaan zakatu, berarti sudah halal meskipun ditemukan dalam keadaan sudah mati. Silahkan dimakan, gak apa-apa. Ini pernah terjadi kasus di masa Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami sembelih onta betina, ternyata di perutnya ada janin. Gimana ini? Rasulullah berkata, kulu in syi'tum. Kalau kalian mau silahkan dimakan. Kalau mau, kata-kata kalau mau berarti menunjukkan ada orang yang tidak mau. Dan ternyata teman saya ketika mendapati hal itu, saya tanya, kenapa kamu nggak mau makan? Katanya mesake katanya. Nah, berarti karena mesake ini nggak mau makan. Tapi kalau lezat katanya lezat. Katanya apa? Lezat. Saya sendiri belum pernah memakannya. Silahkan dimakan, nggak ada masalah halal. Ada lagi? Iya, pembagian daging kurban tidak ada keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bebas kita membaginya bagaimanapun juga. Yang penting ketika kita berkorban itu dua yang kita lakukan. Satu, kita memakan sebagiannya. Dua, kita mensedekahkan sebagiannya. Untuk memakannya ini sunnah, untuk mensedekahkannya ini wajib. Karena itu semakin banyak kita sedekahkan semakin utama. Semakin sedikit yang kita ambil kita makan semakin utama. Tapi bebas. Kita mau ngambil 2/3 sehingga sedekahnya cuma 1/3 sah. Atau kita ngambil 1/3 sedekahnya berarti 2/3 sah. Atau ngambilnya lebih sedikit hanya 1 kilo sisanya diberikan semuanya sedekahkan sah, dan itu lebih utama. Maka paling bagus adalah yang paling banyak mensedekahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Panitia berhak memberikan keputusan. Kami akan mengadakan korban. Nah, yang mau gabung dengan kami aturannya kayak gini. Nanti jamaah yang tidak cocok nggak harus ikut, karena namanya korban tidak harus ikut panitia. Di masa Nabi nggak ada panitia, semuanya korban sendiri-sendiri. Nah, sekarang untuk mempermudah pengelolaan, kemudian dikelola dengan panitia, nggak masalah. Maka panitia boleh menetapkan apa? Peraturan. Monggo. Kalau seorang pengkorban itu dia seorang pedagang, dan sebagian yang diambil dari korban itu suatu hari dia kan jual ke masyarakat. Misalnya si A punya usaha sate kambing misalnya, kemudian dia korban kambing. Jatah dia yang diambil satu lagi ketika dia jual kan dijual gitu. Tidak diperbolehkan karena Rasul bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit dari daging korbannya, maka tidak ada korban untuknya. Kulit saja nggak boleh, Pak, apalagi dagingnya. Padahal daging itu yang lebih utama, nggak boleh. Maka hewan korban dia ya udah dimakan sendiri. Kalau mau jual karena punya warung sate tadi, ambil daging yang lain. Sama-sama dagingnya, tapi hukumnya beda. Sama dengan kalau minuman ini pada bulan Ramadan, sama-sama minumannya, tapi bisa halal bisa haram. Siang hari haram, begitu adzan maghrib halal. Kok bisa padahal satu minuman? Ya itulah hukum Islam. Kita harus taat.
sama-sama dagingnya, tapi satunya sembelihan kita, satunya bukan sembelihan kita. Satunya pembelian dari masjid. Nah, yang pemberian dari masjid kemudian kita masukkan pada warung kita dijual, boleh. Karena kalau kita menerima pemberian dari orang, daging kurban itu bebas kita jual untuk apapun atau kita gunakan untuk apapun, bebas. Termasuk orang miskin yang dikasih jilet, dikasih kulit, dia jual, boleh. Pengkorban memberikan kepada panitia, ini kami para pengkorban sepakat kulitnya diberikan kepada panitia, boleh, terserah. Kasihkan panitia boleh, kasihkan orang miskin boleh, kasihkan siapapun boleh, dihadiahkan kepada siapa, bebas mereka, bebas pengkorban. Nah, kalau sudah dikasihkan panitia, panitia menjual juga boleh, karena sudah jadi hak milik mereka, karena diberi oleh apa? Diberi oleh orang yang korban tadi. Ada lagi mungkin? Monggo. Nomor 17. Menyaksikan penyembelihan korban ini hukumnya sunnah. Rasulullah bilang kepada Fatimah, fashhadiha, saksikanlah penyembelihan korbanmu. Maka ini ada 3 urutan. Urutan pertama kita sembelih sendiri, ini paling utama. Urutan kedua kita sembelihkan kepada orang lain dan kita menyaksikan penyembelihannya. Urutan yang ketiga kita wakilkan kepada orang lain penyembelihannya dan tidak menyaksikan, itu juga boleh. Silahkan, semuanya boleh. Tapi paling utama kita sembelih sendiri. Cukup begini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.